banyak dari kita tidak mengetahui makna sesungguhnya dari integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional merupakan upaya pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami integrasi nasional dengan benar, agar kita tidak menyalahartikan apa itu integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi PPKN akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Salsabila dengan NIM A321-23064. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah proses menggabungkan sehingga menjadi kesatuan nasional. Integrasi nasional berarti mengasimilasi berbagai kelompok menjadi kesatuan yang utuh. Dalam konteks politik, integrasi nasional adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Baik, nama saya Rizal dengan NIM A321-23057. Akan menjelaskan tujuan integrasi nasional. Tujuan integrasi nasional di Indonesia adalah untuk menghilangkan kelas sosial yang dapat memecah persatuan bangsa dan menjadikan semua perbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, tujuan integrasi nasional juga bertujuan untuk menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju di era persaingan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana dengan NIM A321-23035. Di sini saya akan membahas fungsi dari integrasi nasional. Jadi, fungsi integrasi nasional itu ada 5. Yang pertama, meliputi pembentukan identitas nasional. Yang kedua, peningkatan solidaritas dan persatuan. Yang ketiga, menjaga kedaulatan dan persatuan. Yang keempat, mendorong pembentukan dan kemajuan. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik dan perbedaan yang mungkin timbul di suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A321-23059. Baik, saya akan membahas tentang faktor pendorong dari integrasi nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan suatu negara meliputi 1. Kesamaan identitas kultural, adanya kesamaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok di dalam negara dapat menjadi pendorong utama untuk memperkuat integrasi nasional. Kedua, kepemimpinan yang berasal dari yang mampu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara. Ketiga, pendidikan yang menumpuk persatuan, sistem pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keragaman, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dapat menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM A321-23044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama, faktor masyarakat yang beraneka ragam. Adanya masyarakat Indonesia yang terdiri dari kelompok suku, agama, ras, dan golongan yang beraneka ragam membuat menghambat adanya integrasi nasional. Yang kedua, faktor wilayah Indonesia yang luas. Faktor luasnya Indonesia bisa menjadi penghambat adanya integrasi nasional karena negara Indonesia terdiri dari pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan di lautan yang luas. 3. Adanya paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme adalah paham fanatisme suatu suku bangsa yang beraneka kebudayaan yang dianut lebih baik dari budayanya. Hal ini bisa menghambat integrasi nasional. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Karena wilayah Indonesia terlalu luas sehingga ada pembangunan yang tidak rata. Integrasi nasional bisa menjadi penghambat untuk dijalani. Yang kelima, adanya budaya asli yang tergerus. Disebabkan karena adanya pengaruh
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah dengan NIM A3212340. Di sini saya akan membahas materi tentang cara mewujudkan integrasi nasional. Mengutip dari buku Ajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Wahyono dan Abdul Asar 2019. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal ini bisa terwujud apabila ada peran serta pemerintah dan masyarakat dalam proses integrasi nasional. Selain upaya tersebut, masih banyak hal-hal lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai integrasi nasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu sumber hukum yang sah dan meningkat. 2. Mewujudkan sekaligus mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, tidak berperilaku rasis terhadap suatu ras, suku, maupun agama tertentu. Yang kelima, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Demikian penjelasan singkat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Franky Julianto Mamahid dengan NIM A321-23039. Saya di sini akan membahas tentang peran mahasiswa dalam integrasi nasional. Peran mahasiswa dalam integrasi nasional sangatlah penting karena mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat dan mereka dapat memainkan peran sebagai pendidik, partisipasi sosial, pemahaman masalah, dan pembangunan karakter yang dapat membantu memperkuat integrasi nasional. Dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku, dan agama, upaya untuk membangun kesatuan dan persatuan sangatlah penting, terutama dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang dapat memicu konflik di berbagai daerah. Oleh karena itu, peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran dalam masyarakat, menghargai, dan harus sebagai agen yang mempraktikkan langsung untuk mencapai integrasi nasional yang efektif. Ini negeriku, negeri Indonesia, negeri yang dulunya pernah dijajah, negeri yang katanya dipimpin undang-undang, negeri yang selalu ramai di setiap harinya. Negeriku punya banyak perbedaan dari suku, agama, dan lain-lain. Tetapi perbedaan itu yang menyatukan kita dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sudah lain bilang saya satu habis sholat. Ini sudah lewat 55. Terus sekali sudah lewat kita. Ini matahari.
Jadi apa sudah tema materi yang mau kita bahas hari ini? Kita bahas kebijakan imigrasi saja. Lebih bagus hak dan kewajiban. Saya setuju sama Intar tentang kebijakan imigrasi karena itu merujuk pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh negara tentang mengatur masuknya orang asing ke wilayah. Terus kalau misalnya tentang hak dan kewajiban itu apa? Dia lebih bagus juga karena pembahasannya banyak. Dan dia membahas tentang hak dan kewajiban. Contohnya? Ya, contohnya kan kita ini mahasiswa. Kewajibannya kita kan membayar UKT. Terus haknya kita itu yang mendapatkan fasilitas yang lengkap di kampus seperti AC, kipas angin lah. Saranku, daripada kita buka debat, menurut saya lebih baik kita gabung saja. Ini materi dari Faiza dengan Afi. Sudah cocok, sudah itu. Tinggal kita tambah-tambah sedikit kata-katanya, kita rangkum. Daripada kita debat-debat tidak ketemu solusinya, hanya kubantah. Mending kita selesaikan langsung. Kita tambah-tambah terus seperti yang saya bilang tadi. Ayolah, daripada cuma bicara, mending kita satu-satu kita tulis masing-masing baru kita gabung topiknya pemikiran. Iya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.